Bikin intro guys. Intro gimana? Jangan, copyright. Oh iya. Ulang. Cek. Ramadan. Welcome back. Oh, gue tahu. Next Carlos. Oh iya. Terut. Diam dulu ya. Iya, itu benar. Karena gue baru nonton kemarin. Masuknya ke situ. Oke. Next Carlos, next Carlos. Ini gue agak. Ini udah kan? Oke. Udah jalan nih, udah rolling. 1 menit of DS. Selamat pagi, selamat siang, selamat sore, selamat malam teman-teman. Kembali lagi bersama kita di Hangout, Try Out, anjay, gitu kan? Boleh. Try Out, Hangout, Yeay. wih, au. Biar itu gak menarik banget sih. Kayaknya nggak perlu. Iya. Kayaknya nggak perlu. Gue expect besar ya sama pack ini. Packnya bakal kayak wah gitu. Kita nemu game ini Nemu di jalan ya. udah guys, oke. Hidden gem, diamond in the rough. Udah kan udah. Udah. Oke, I'm ready. Oke, kita bakal screen record, lupa. Kita bakal start game ya, jadi ready dulu. Pencet ready. Yes, sir. Grrrr. Oke. Oke. Aisyah. Have to open the letter. Makanan lebaran apa yang unik di keluargamu? Makanan lebaran yang unik di keluarga. Oh, gue tahu. Rendangnya ada kentangnya. Shut up. Jadi sebelum ini kita ada percakapan rendang tuh dimasak tuh pakai kentang gak sih? Habis itu kayak, gue bilang pasti. Dia bilang rendang. enggak. Gua enggak. Dia Ih, bilang Gua beneran. enggak. Enggak, sumpah rendang tuh harus ada kentangnya guys. Kalau nggak ada kentangnya tuh kayak ya udah rendang tok doang tuh kayak bener-bener terlalu asin dan kayak overpowering aja. Nggak ada kentangnya tuh kayak Ada nasi, Bro. Ada. Kayak I know nasi exist, tapi kentangnya itu tuh adalah kan dimasak bareng rendangnya. Kebayang gak sih? Iya. Kebayang gak sih? Jadi dia tuh kayak nyerap semua bumbu-bumbunya juga gitu loh kentangnya. Kebayang nggak? Makanya Kebayang. kebayang. Nah menurut gue tuh kayak gue kata kayak unik di keluarga gue atau kayak keluarga. Coba siapa yang keluarganya kalau lebaran masak rendang ada kentang, angkat tangan. Gua enggak. Gua Ada. enggak. Gue yakin. Gue ada sih, tapi kayak di sana, bukan di keluarga inti gue. Di sana. Keluarga besar itu ada, tapi bentuk kentangnya beda-beda. Kalau lu kan dipotong-potong. Iya, gue Enggak, describe potong-potong. potong-potong tuh kayak kan satu bulat nih. Iya. Jadi dipotong kayak Potong somai empat. kan? Iya, Kayak gitu, siomay, kayak kayak siomay. Kalau di gua itu di bener-bener kayak belewah. Legit, that's Tapi so. bukan panjang, tapi bener-bener That's bulat so gitu. funny. Bulat. Sphere. Dia ada jagged edges-nya nggak? bersih, rapi. Really? Karena gue inget ada yang dipotong Oh, kayak gitu, ini- tapi ini- kayak ada jagged, tapi kayak ada Ini- sudut-sudutnya gitu. Ini- Jadi kayak agak heksagonal, Oh, agak-agak kayak pentagonal, whatever Nah, lah. tapi since lu pakai yang buat nge-scoop melon, Itu harusnya Itu harusnya bulat, bersih itu sih, sphere. harusnya bersih sih. Iya. Oh, itu gila sih. Nah, jadi emang kita nemu minuman baru ya. Minumannya adalah es rendang dengan kentangnya itu yang bulat-bulat. Boleh di stop dulu nggak mau lihat audio? Boleh. Kita kembali karena tadi ada penyesuaian. Technical issues. Technical issues. Piu. Oke. Oke. Lanjut, let's go. Aisyah has answered. I have answered. 08 2001. Serius. Demi Kasih video. tahu, Demi video. Oke. Wah. Next. Makanan lebaran apa yang unik di keluargamu? Ini dalam artian makanan yang dikeluarkan pas lebaran tapi sebenarnya bukan makanan lebaran gitu ya. Iya. Soto Banjar. Oh. Menarik. Soto Banjar. Itu Jujur menarik. enak. Itu pertama kali Jujur ini- enak. That's Tapi almost bikin bareng kan? apa? Nggak dibikin bareng kan? Dibikin bareng gimana? Maksudnya nggak ada opsi kayak mau makan soto atau mau makan apa? Ada banget. Wah, Ada beda banget. sih. Ada banget. Menurut gue. So like kadang di keluarga itu ada kayak gathering extended family gitu kan di rumah gua, terus jadinya ada
kayak ya udah kalau mau opor mah opor aja, lontong mah lontong aja gitu kan. Tupat mah tupat aja. Kalau mau soto Banjar juga ada, enak banget bro. Soto Banjar enak banget. I don't know, okay, my family is not from Kalimantan, none of us are, tapi mama pernah lama di Kalimantan dan kayak Ke bawah. cooking. Pernah nyoba gabungin nggak? Pernah. Gabungin. Pernah. That was some deep memory. Daging rendang aja, daging rendang tapi terus pakai soto. Enak guys. I'm not kidding. Jadinya rasa rendangnya tuh agak lebih diluted lagi dan agak nyampur sama jadi nggak overpowering ya? Agak nyampur sama si Kuahnya kan? kuah. Justru gue suka banget ya kayaknya nyampur. Gue baru sadar. Gitu Kayaknya ya? suka banget ya nyampur. Gitu Justru ya? enak. Gitu ya? Kalau Gitu kalau ya? sama opor kayaknya enggak karena kan dia ayam juga. Tapi kalau sama rendang make sense. Apa metanya gitu? Untuk campur ngedilute ya? meta campur apa? Meta campur menarik Lebaran sih. ini. Coba lah. Oke. Soto Banjar, cari di internet soto Banjar sama rendang digabung, enak. Soto Banjar tuh beda, gue nggak tahu bedanya apa. I'm not a cook, cuma beda. Dia kayak kuning. Nice info itu. Oke. Sip. Itu makanan unik di keluarga kok. Itu beda baru. Kalau kamu apa Dan? Ya, jadi di keluarga aku tuh kalau opor tuh pasti ada telur petis. Banyak telur chip. Itu enak. Telur cheat. Gue Telur kebayang. chip. Itu benar-benar kayak telur rebus. Terus bakal kamu panasin sama petis. Jadi kayak bener ngeresep sampai hitam. Oh. Kayak bacem, tapi ini pakai petis. Rasanya lebih kencang lagi. Itu enak banget. Petisnya petis Jatim. Petis jatim tuh beda sama petis Jateng, guys. Enak Jatim jauh. Sebagai orang Jauh. yang born and raised di Jateng tapi Nggak lahir di Jatim. lahir di Jatim. Lahir di Jatim, tapi besar di Jateng. Ya. Lebih enak mana? Jatim jauh. Jadi ini secara geografis. Boy. Secara geografis. Itu udah mulai teknikal nih. Secara geografis. Petis semakin ke timur itu semakin asin. Semakin ke tengah itu semakin manis. Iya. Gitu kah? Bener. Iya. Jadi kayak profil makanan Jawa Timur Profi. Siap chef. Jawa Timur. itu lebih kayak pedes dan kenceng, Funk sih. funk, Funk is insane. lebih ke Funk. agresif. Oke. Profil rasanya agresif. Itu funky banget Bruno Mars datang. Kayaknya kurang. Sempet ya. Ada aja. Sempet. Agak kurang jujur. Tengah tuh ke Jogja dan Jateng tuh manis aja. Iya, Jogja Ya, manis emang sih. suka Jogja manis suka kan manis sih. orang-orang. Iya. Jogja manis bet. Telur chip. Tapi berarti udah matang dulu, terus direbus bareng. Telurnya dimatang, Heeh. terus direbus sampai nyerep pakai petis lama jam-jam. Low heat. Low heat. Low Bener. heat. We're getting technical guys. Let it simmer. Weh. Emang bubuk-bubuk tipis. BBT. Oke, menarik. Gitu. Next. Apa yang kamu ingat dari puasa full pertamamu? Ini orang nggak nulis nggak biasa puasa full nih. Enggak, pertama dulu. When I was a child, Young boy. when I was a young boy, my father took me to puasa full pertama. Duh, Pas kecil dulu ya berarti. gue boleh bilang bukan puasa full pertama deh. Kalau boleh puasa beduk pertama gue tuh gue inget justru Masa beduk. Setengah hari. Oh. Sebenarnya wow. puasa beduk puasa setengah hari. Hmm. Gue inget puasa beduk pertama gue. Oke. Karena yang gue inget banget adalah sirup merah di jam 12 siang. Itu juara. Itu core memory sih. Karena only cuma bagian itu. Cuma bagian itu yang gue inget dari puasa Itu beduknya. juara. Itu iya sih. Wow, itu Puasa gua full juga. pertama tuh kalian tuh waktu kecil kalau puasanya full kayak ditawarin dihadiahin uang gitu nggak sih sama? Gue diselebrasi aja sih, gue dikasih validasi aja sih. Kalau gua ada poinnya. Ada poinnya, ada Kita poinnya. buku, gua dapet bintang-bintang gitu. Serius. Kok kan ada sistem reward gitu sih? Ada kayak wih keren puasa full gitu. Oh, iya. Keren di gamify. Wih.
Strict belajar dari Oke. Segitu. Puasa full pertama kayaknya SD kelas 4. I think that's what I can say. SD kelas 4. I think so. Berarti kayaknya gue puasa full pertama gue tuh telat deh kayaknya. Karena gue tuh bener-bener baru puasa full itu tuh kayak udah mau lulus SD sih, udah mau masuk SD. Nggak apa-apa. Nggak gimana. No shame. No shame. Karena gue nggak ada sistem Ini reward. sunatnya SMP. Enggak ya. Ya gambar lu. Informasi dari mana ya? Tapi 6 SD. Oh itu benar. Nggak apa-apa, no shame. Makanya kan no shame kan. Aduh guys. Dikat ya nih. Ketawanya doang yang dipakai buat Karena gue hook. disensor aja sih abis itu. Terus kita ketawa. Beep kelas 1 SMP. Itu interesting sih. Wah itu gue kebayang sih. Itu hook banget sih. Jujur itu hook. Oke. Gue itu kosong 2001 anjay. Kayaknya nggak usah di say it out loud setiap kali deh. Oke, yang aku inget dari puasa full pertama itu adalah gue inget, kalau kan ingetnya ini kan. Puasa beduk. Nah, kalau gue ingetnya puasa full pertama gue tuh adalah gue buka tiap gue puasa full pertama, karena gak ada yang nge-reward gue nih, maaf gue belum ada reward system nih. Ampun, ya gimana ya? Bukan salah gue dong. Gue nge-reward sendiri, gue beli Kiko. Wih. Jadi kalau gue full puasa pertama pasti 1 Kiko tuh buat gue dua-duanya. Jadi gue nggak bagi-bagi, biasanya gue harus bagi sama adik sepupu gue. Dulu self reward tuh gitu ya? Bukan kayak- Kiko 1, tapi 2. dua-duanya buat gue. Gue gitu. Jenis-jenis glutoni di masa kecil. Contoh-contoh kemarukan di masa kecil adalah Kikonya setengah, tapi 2. Keren. Itu self reward gue, terus diri gue sendiri. Mengenal self reward sejak kecil. Memang kebarat-baratan dari dulu. Ya udah paling gue yang memorable itu sih, jujur Kiko itu. Oke. Kayak Jujur gue juga nggak inget kalau puasa full, tapi gue inget yang setengah hari. Oke. emang memorable itu ya puasa beduk ya? Bagi gue. Iya? Nggak tahu kenapa lebih keingetan sih. Karena dulu tuh kalau puasa begitu kayak dapet privilege gitu. Itu betul. Semua orang Dibandingin juga orang nggak lain. bolehin, tapi lu kayak ya deh boleh gitu. Kayak gitu. Itu menarik sih. Dulu tuh pokoknya zaman puasa beduk di Ramadan. Ramadan tuh sangat seru buat gua bocil karena kita tuh bocil-bocil tuh bisa dikasih waktu sore lebih banyak, lebih panjang. Betul, gitu ya? betul. Siang dan sore lebih panjang. Iya, kenapa ya? Kenapa bisa jadi lebih panjang ya? Nggak tahu jujur. Atau kayak udah libur deh, minggu-minggu udah libur. Oh, mungkin. Enggak ya? Gue nggak relate nih. Nah ini new experience gue. Oke, tapi in the topic of waktu jadi kerasa lebih panjang, habis taraweh tuh rasanya lama banget. Lama banget. The boys used to kayak play smackdownan gitu, Iya. atau kayak main sepak bola atau main polisi maling gitu kan. Dan setelah taraweh tuh rasanya kayak jauh lebih panjang daripada kayak kalau nggak puasa gitu sih aku bayanginnya. Iya. Oh kan main ya bisa rawa ya? Main. Abis sahur juga main, emang lu nggak main? Abis sahur main. Gua Abis sahur main. Gue tuh abis sholat subuh, kita tuh langsung main bola. Sampai sebelum Wah berangkat ini sekolah. gue nggak bisa. Dari Nggak bisa gelap, relate. gitu sampai terang, kalau terang udah pulang. Ya, Gue tepar, gue nggak bisa relate ini. ya. Emang terus di sekolah buka. Tapi kok kuat ya? Kok dulu kuat ya? Gak tau karena seru aja deh. Iya. Seru aja deh. Iya. Siapa dari kalian yang juga main bola habis subuhan, guys? Habis sahur, Habis sahur. berangkat subuh, Iya. terus main bola. Ada 2 tipe bola. Lu bisa Logisnya. main di lapangan bola plastik, Nah. atau lu main di masjid pakai bola kertas. Nah. Kalau itu gue tahu. Kalau itu gue tahu. Kalau itu gue Iya tahu. Kalau lagi. itu bola kertas gue tahu. Iya Kalau itu lagi. ada. Iya Di lagi. Bandin tuh sampai gede banget tuh. Bener. Sampai keras sampai sobek. Benar. Sampai lu disamperin sama bapak pakai sarung baru pulang. Itulah sih. Kita roll lagi. Islami. Oke, Ya keluar. gitu sih. Nice. Ini nggak ada hubungan sama puasa. Ya maaf. Tapi Oke. ini pagi. Pokoknya puasa beduk itu gue suka, dulu tuh di sebelah rumah gue ada kali guys. Jadi kita tuh sama
Me and the Boys Me and itu suka turun cari yuyu. Aduh, Yuyu gimana tuh kepiting jelasinnya? kecil kayak bukan rajungan tapi kayak kepiting soft shell gitu. Kepiting got, Kepiting got, ya kepiting kali. kepiting kali. Iya. Betul. Kita suka ngambil, suka mancing-mancing di situ, terus ya udah kita sambil tembak-tembakan pakai bambu yang Oh, ini terus yuyu. Yuyu kangkang. pokoknya pulang-pulang waktu itu masih SD itu tuh boleh request Indomie gitu. Terus kayak tengah hari makan Indomie terus kayak, tapi kayak 3 hari straight kayak gitu sampai ketahuan mamah dan dimarahin. Oh iya. Ya. Ada setelah itu puasa full. Lucu. Nice. Oke, satu open letter. Deskripsiin pagi hari raya di keluargamu. Jujur, aduh, gue tuh experience gue tuh cewek banget sumpah. Kayak kalian ini gak kakak-kakak Emang kenapa? kalian? Nah itu tante kakak-kakak kalian atau adik-adik cewek kalian tuh lama nggak dandannya kalau hari raya? Tipenya? Nggak kerasa lama karena gue bangunnya telat. Kalau banget. Iya, nggak sadar. Gitu kan? Kan strateginya Nggak gitu sadar. kan? Wah. Maksudnya mau mandiin terakhir gitu. Iya. Kan strateginya gitu kan? Iya. Kayak kalau lu mau backup lama, silahkan. Iya, Gua gua kan tidur gak usah gitu. bangun. Gue masih mau gini dulu. Emang kalian. Boys. Kalau gue tuh bangun tuh bener-bener subuh, bener-bener kayak pagi banget karena tuh sepupu gue tuh cewek semua. Jadi Okay. kita dandanin Iya, satu iya. sama lain, nyatokin Oh, satu sama that's nice. lain. Jadi tuh kayak bener-bener kayak dari pagi. Nah, barulah mulai ke siang tuh barulah para cowok-cowok tuh baru keluar. Nah, gue Iya kan? Bener kan? baru para cowok tuh kayak like, "Lah, kalian dari mana aja tadi?" Nggak ada gitu kan, nggak ada, jawaban itu nggak ada mulu. Nah gue nggak tahu lu entah dandan sendiri kata lu tidur, gue nggak tahu. Ya, pokoknya gue baru keluar dandan, lu baru keluar gitu. Gitu ternyata kalian tidur. Ternyata metanya dari kemarin. Iya dong. Fair-fairan aja. Ya biar-biaran aja sih, kayak untuk buang. Fair-fairan aja. Iya. Cuman ya gitu sih, biasanya gue dari pagi banget. Pokoknya siangnya tuh udah ngantuk. Nah cowok masih semangat karena pada bangun siang. Iya. Sedangkan gue bangun pagi, jadi kayak ya udah nanti malamnya keluar lagi. Oh, Menyambut tamu. keluar laginya malam. Kalau gue cewek gue ngerasa gitu, malamnya nyambut tamu Ah. lagi, siangnya gue down ya, biasanya gue tidur. Oke. Karena gue bangunnya pagi, tukeran shift aja jadi ya sama Oke. itu, Oke. sama anggota keluarga cowok gue, gitu gue. Oke. Nah, Dan. Oke. Kalau gue tidur Iya. sampai pokoknya gini, ada fase di Oke. pagi iftar tuh. Pagi Idul Fitri. Idul Fitri, sorry, kok iftar? Idul Fitri. Pokoknya intinya ada satu romer di rumah. Romer, lu serius? Use term romer. Itu bokap gue. Oke. Oke. Bokap gue tuh pasti selalu kayak bangunin orang-orang, marahin orang-orang. Oke. Ya, dan gue selalu jadi orang paling bebal buat bangun paling siang. Terus kayak udah jam segini nih gitu. Nah, kalau udah itu sekali masih nggak apa-apa, Dek bangun, oke. Berarti masih bisa 15 menit lagi gitu. Dek bangun, I sleep. Iya, oke. Nah, terus dia udah panggil kedua, udah mulai duduk. Pasti di kasur. Terus dia udah mulai kayak, nah ada, lari Mulai ke ada. kamar mandi cepat langsung berangkat. Nah gitu, kayaknya dia kayak gitu. Ada stage-nya anjir. Ada stage-nya. Ada stage-nya. Ada stage. Apakah akan diulangi lagi tahun ini? Bokap lu Kayaknya udah nggak, buka gue udah mulai baik kayaknya. Ya di titik ini di umur segini kalau masih kayak gitu parah sih. itu parah sih, itu tuh masih kayak Tolong dewasa dikit. Tolong. tolong sadar diri. Tolong. Oke. Next. Oke. Udah next. Gue baru tau bokap dia orangnya kayak gitu. Nice info tentang perbokapan lo. Berbokap. Oke. Pagi raya di keluargamu. Ya, we share a lot lah. Cuma I wanna emphasize, gue mau menekankan di kalau pagi itu emang rasanya kayak gini ya, kayak gini, kayak siap-siap tuh semuanya tuh seterang ini doang gitu. Kayak that contrast between indoor itu terang tapi outdoor masih kayak gelap banget gitu, gue ngerasanya. Dan kayak itu agak kayak vibe-nya spesifik aja sih. Nah, kita tuh sebenarnya baru-baru ini sih keluarga gue tuh kayak kadang ngide mau sholat di mana. Tahun lalu sholatnya di Lawang Sewu.
Bohong. Demi Bohong. apapun. Bohong. Buka. Sumpah. Di Lawang Sewu tuh buka Oh, iya. kemarin. Di dalam Lawang Sewunya. Serius? Di courtyard dalam. Gue Lawang Sewu. Gak tau teman-teman yang mau tahu coba cek tahun lalu ada apa enggak, dan siapa tahu tahun ini ada. Di Lawang Sewu, di Lawang Sewu. Beneran. Di Lawang Wow, Sewu. wish. Beneran di Lawang Sewu. Wish. Coba, tapi bukan di gedungnya ya, karena Ah. kayak di courtyard. Jadi kan Tahu, gedungnya tahu, bentuknya U kan. Kayak gitu lah di courtyard. Terus gitu di Lawang Sewu gua, dan seru juga nih gitu. Iya, biasanya kita udah planning dulu aja besok mau di mana gitu. Terus berangkatnya ya sesuai keperluan gitu kan. Gitu. Kalau di Semarang tuh Lawang Sewu obviously, bukan di Semarang. Gitu. Dan suka sih biasanya pulang tuh mampir dulu, kalau nggak soto atau mampir ke warung nasi kenalan nyokap gitu. Pokoknya pulang tuh baru agak siang, terus tidur siang, terus baru sore ke malam. Kita biasanya belum visit ya, kita baru ada acara macam-macamnya itu besoknya. Jadi nggak harus di hari H. Oh nggak deh, kadang-kadang di hari H juga, hari agak siang sore gitu. Gitu. Experience-nya gimana lo di itu? Di apa? Di courtyard itu? Enak, cuma belum rapi waktu itu. Oh. Jadi kayak emang ide kayak yuk bikin yuk gitu, tapi kayak secara chef Belum gitu yang tuh belum kayak nggak susah. tertata, kayak nyampur cewek-ceweknya gitu ibaratnya. Gitu. Wah, itu interesting sih. Boleh di pause nggak? Boleh. Technical issues part 2. Weh, profesional banget ya sih? Profesional banget ya sih? Asli. Oh, ini aku. Ya. Apa pertanyaan hari raya awkward favoritmu? Gak tahu. Jujur, gue belum pernah dapat ini untungnya. Tapi menurut gue there's a really funny concept aja dalam pertanyaan kapan nikah sih. Are we gonna get into this? Are we seriously? Ini rabbit hole sih menurut gue. Udah pertanyaan kapan nikah itu tuh bener-bener kayak Iya kan? Bagi gue tuh agak kayak karena gue banyak mendapatkan pertanyaan, wih gendutan ya gitu. Terus gue kayak ya udah, bagi gue kayak ya udah emang, dan menjaga pola makan aja. Gue berusaha menjadi orang yang lebih baik gitu kan. Aman aja brother, sama-sama tahu kalau gue masih overweight gitu. Kapan nikah? Gue belum pernah dapet. I expect soon. Tahun ini mungkin nggak? Mungkin lagi. Mungkin tahun depan lebih mungkin lagi. Oke. Tapi ya gue kayak terus gitu, kayak gimana jawabnya ya, kayak kalau emang udah ada rencana mah pasti lu tahu gitu ibaratnya. Cuma dari pertanyaan itu kayak susah follow up-nya aja gitu, which I think is my favorite. Karena gue bisa secara bercanda nanyain itu ke kayak orang-orang gitu. Gue bayangin tuh nanyain kok, jangan deh, nggak jadi, next. Nggak dilanjutin. Next. iya udah deh. Bukan pertanyaan sih, tapi kayak selalu dapet sih. Ini tuh selalu dapet Statement, gue mau tanya. template yang kayak agak statement sih jatuhnya. Iya. Kayak, oh udah besar ya sekarang. Kayak, Masih tiap dapat. tahun orang yang sama. Kayak dulu tuh masih kecil segini loh, segini. Ya iyalah kalau lu nggak Dulu tumbuh. om suka gendong, tapi nggak setiap tahun diomongin om. Tolong. Tahun kemarin udah dengar, tahun ini udah dong gitu. Dan kayak oh sekarang udah ngapain gitu ya, paling ya gitu aja sih kayak. Udah ngapain? Udah ngapain? Ya maksudnya kuliah. Oh iya. Ya itu doang sih, tapi udah besar ya tuh kayak what do you mean? Gue ngerasa dari tadi yang dibilang kalian itu adalah tipe-tipe pertanyaan dan juga statement yang enteng dia ngomong, kayak ribet dia yang jawab. Iya kan? Kayak Iya gitu. kan? Jadi kayak yaudah gue kayak yaudah asbun aja ketemu lo kayak udah gede ya iyalah. Iya lah. What do you mean? Ini lucu kayak makin kecil ya. Iya kan lucu. Makin kecil ya. Kamu sekarang makin kecil ya. Wah, kamu udah gede banget loh, om gendong. Kan nggak mungkin. Terus lanjut. Ya udah, apalagi ya pertanyaan-pertanyaan kayak gitu sebenarnya banyak sih, sebenarnya pertanyaan awkward yang enteng dia ngomong tuh apa ya? Kalau nikah, alhamdulillah gue belum dapet. Yang sekarang gue belum dapet. Gue belum pernah dapet sih. Gue tuh ditanyain, kalau gue ditanyain pacarnya sekarang siapa?
digituin. Gue Berarti sering ganti ya? nggak tahu. Artinya apa Syah? Nggak tahu, biasanya ditanya gitu. Goreng. Artinya apa Syah? Ditanya, Artinya apa Syah? pacarnya sekarang siapa? Dan gue bilang, ah nggak ada. Ada nggak sih? Nggak ada. Dan gue udah gituin mulu. Ada nggak sih? Ada lah tuh. Gitu. Yang kemarin di store. Nanti dikali. Tapi ada dong. Ada dong. Sekarang ada. Ada dong. Tapi kayak lebaran kemarin dia ditanya-tanya ya gitu. Nanti lama-lama story gue tuh dicek tuh kayak, ini gak sih? Yang ini gak sih? Masalahnya dengan pertanyaan pacarnya sekarang siapa adalah pacarnya yang kemarin mana? Nah, Ngerti nggak gitu. sih? Itu tuh Iya. levelnya Sebenarnya- kayak sama gitu loh. kamu dapet gak Den? Jangan. Kayaknya jangan di sini ya. Cut. Oke. Itu parah banget. Oke. Let's go. Gimana kamu mutusin warna baju lebaran di keluargamu? Menarik. Jadi ini agak overshare. Cuma beberapa waktu terakhir ini aku makin peduli sama nanti pakai baju apa gitu, karena gue ngerasa yang dulu peduli itu kayak ya mamah kan, nyokap kan. Tapi sekarang tuh gue kayak makin peduli karena gue bakal mikirin post selamat hari raya dari keluarga itu kayak gimana. Also sejak tahun berapa sih guys itu fenomena sejak kapan sih bikin kartu Ya, kartu kartu lebaran lebaran yang gini terus kayak di share itu dari kapan sih? Iya, tapi gue jujur makin tertarik untuk kayak bikin yang lucu-lucu gitu, si gini yang lucu. Nah, ide terakhir yang belum jadi adalah gue kepikiran foto keluarganya itu pakai warna, kalau nggak mainnya putih dengan aksen hitam dan oranye kecoklatan. Itu keluarga inti apa keluarga besar? Keluarga inti aja. Oh. Keluarga inti aja. Nuklir family aja. Itu. Oh. Kenapa 3 warna itu? Karena itu adalah warna dari kucing kaliko. Oh. Kucing kita namanya Kupa, itu kaliko. Terus kita kayak gua kayak gimana kalau kita pakai warna itu terus kayak sama kayak Kupa gitu. Kalian bawa kupanya untuk Nggak tahu, Ada belum nggak? tahu. Itu lucu Belum tahu. banget. Itu ide yang gua pitch ke keluarga, tapi at least sekarang sih udah ada warna hijau. Jadi kayaknya I'm gonna have to kayak meyakinkan lebih untuk bisa dapat foto-foto itu. Emang kalian pasti ganti dari tahun ke tahun? Pasti ganti. Every single year. Pasti ganti. Okay. Pasti ganti. Cuma kayak pengen lucu-lucuan aja gitu. Gitu. Kayak sempet hijau. Oh, sempet 2021 kalau nggak salah. Itu hijau tapi patchwork gitu. Jadi hijaunya sebenarnya basic, tapi terus kayak dijahitin kotak kayak patchwork, kayak agak batik kayak gitu. Terus kayak ada kelihatan jahitannya. Terus atau di sini patchwork kayak gitu. Terus emak gue juga ada. I think I have it in my Instagram, cuma gitu deh. Lucu banget. Seperti itu mutusin warna baju lebaran. Kalau bawa kucingnya, kalau bawa si kupanya lucu banget tuh, Mbak. Itu kayak like the calico and the calico itself itu kayak so big. Aisyah. Oke. Kalau keluarga gue tuh sama, tiap tahun beda. Maksudnya Oke. tiap tahun tuh harus beda. Cuman jarak antara kayak like dari tahun ke tahun tuh biasanya tuh 3 tahun. As in kayak misalnya 3 tahun sebelumnya tuh pernah pink. Kayaknya udah bisa lagi deh. pink. Boleh lagi. Oh, Udah Nah, nggak bosan. berarti kayak gitu. Udah nggak bosan. Berarti kayak gitu 3 tahun lagi kayak Iya. pengen pink lagi deh. Kayak Iya. 3 tahun yang lalu pink cocok banget deh gitu kan. Bisa. Nah, tapi itu kan dicoret-coret tuh misalnya kayak oh pink udah kemarin atau kayak Dicoret? ada kebayang nggak notes? sih? Ada Kebayang nggak notes. sih? Nah, di grup keluarga tuh ada kayak ada tulisannya gitu kayak ungu kemarin udah gitu, putih kemarin udah. Ini kan nuclear family doang ya, Iya. nuclear family doang. Kayak ungu kemarin udah, kemarin tuh terakhir kali gue juga hijau, hijau Oke. terakhir kali, yang hijau toska gitu. Nah sekarang gue mikir lagi nih, gue sempat ngechat sama nyokap gue bilang kayak, apa kita comeback pink ya? Nah, ini kayak udah pink udah lama deh gitu kan, kayak pink udah lama nih, nanti kita runding, kita voting di grup keluarga gitu doang. Tapi ada sistemnya, at least tertata sistemnya. At least nggak ada yang kesel sendiri gitu loh kayak, oh, kok maunya ini apa biru sebenarnya. Ya udah. Oke. Gimana? Oke, wait. I have answer. Afdan.
Jujur keluarga gue kayaknya terlalu kaku guys, jadi gue nggak pernah beli warna lensan putih. Oh serius? Oh really? Serius? Oke. Tapi berarti itu memutuskannya adalah it's tradition untuk putih. Iya, jadi This is yang the opposite kita of us. tentukan hanya format bajunya. Oh. Either gamis atau kayak cuma mau koko biasa. Oke. Tapi selalu putih, tinggal Selalu motif-motifnya ada yang beda. Ngerti. Dari kain yang beda gitu. Ngerti. Tapi lucu sih, maksudnya kayak bersih terus gitu. Ya karena kayak Lebaran bersih gitu. kita sangat against warna gelap gitu. Oh Ah, hitam iya. gitu-gitu kan kayaknya. Ya karena Semarang itu panas banget kayaknya. Semarang panas banget dan fun fact dulu karena sering keluar gue tuh kayak gosong banget lah. Ya, tapi ini Gak apa-apa. Soal. Ada dulu aja pokoknya footage-nya. Pokoknya kalau gue pakai warna hitam, warna apa, nyokap gue tuh selalu bilang, kok ireng banget. Lagi nyokap gue depan, Iya. depan orang-orang. Ada footage-nya dulu aja, ini bisa depan, dilihat. Iya, gue selalu dibilang dekil gitu loh. depan tamu atau Iya udahlah nggak usah pakai yang hitam-hitam, maka gue bisa pakai hitam. Terus kayak kalau nggak ada nyokap, karena dia sangat benci warna ini. Gitu. Jadi kayak gue harus selalu pakai putih terang karena kayak dia bilang warna terang itu bikin wajah lu terang. Gitu. In a way. Iya. Ya intinya gitu. Ini Nggak selanjutnya usah tidak. dimarahin. oh gitu. Nyokap lu tuh dengan lancang bilangnya depan tamu. Iya nih kok. Sudah. Yeay. Dan Foto lagi. Foto lagi. Let's go. Close baju. Dude. loading kah? Iya, belum. Creating. Ready. Sekian dari kami. Berhentinya gitu banget loh. Kayak Pamitnya. sekian. Pamitnya gitu banget. Pamitnya gimana ya Meriah? Sampai jumpa di Ngabuburit part 2. Gitu dong. Iya, ini Ngabuburit nama packnya. Ngabubu. Ngabubu. Labu. Ngabubu. Thank you guys. Bye-bye. Ciao. Thank you.